kepada calon pimpinan KPK untuk menyampaikan pokok-pokok makalah paling lama 10 menit. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Sidang Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan Komisi 3 yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Izinkan saya Johanis Tanak menyampaikan pokok-pokok makalah kami dengan judul Strategi Pemberantasan Korupsi melalui Penegakan Hukum dan Peradilan yang Bersih, Adil dan Berkepastian Hukum. Saya menyusun ini berdasarkan sistematikanya, didahului dengan pengantar, kemudian ada permasalahan, ada pembahasan, ada kesimpulan dan saran. Pengantar, untuk sementara pengantar dapat saya sampaikan bahwa tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan pembangunan dilaksanakan, ternyata pada periode itu banyak tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga pembangunan untuk tujuan kemakmuran masyarakat dan bangsa untuk menciptakan keadilan itu sulit tercapai dan tidak tercapai. Dan kemudian Presiden Soekarno menetapkan negara dalam keadaan darurat perang di daratan dan di lautan pada tahun 1957. Dan dalam periode itu kemudian beliau menetapkan undang-undang pertama tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan pada tahun yang sama, tahun 1960, Undang-Undang Darurat itu disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Sehingga dari tahun itu, ternyata dari tahun 60 itu ternyata korupsi juga tidak berubah. 11 tahun berlakunya Undang-Undang Darurat tahun 1960 yang kemudian jadi PRP 1960, ternyata perubahan kondisi kejahatan tindak pidana ekonomi tetap tidak ada perubahan. Yang kemudian pada zaman era Pak Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian menetapkan mengusulkan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian disahkan oleh DPR dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 71. Dan dengan Undang-Undang 371 juga 28 tahun perjalanan Indonesia membangun negeri ini, ternyata juga korupsi tetap meningkat. Sehingga pada tahun 1999 DPR menyetujui pembentukan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan 2 tahun setelah itu diubah menjadi Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Itulah sebagai pengantar yang kemudian dari judul atau topik yang diberikan kepada saya, strategi tentang pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dan peradilan yang bersih, adil dan berkepastian hukum. Saya melihat ada 2 hal permasalahan. Yang pertama, apakah dengan strategi pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia, atau dengan kata lain, korupsi di Indonesia akan turun? Yang kedua, permasalahan kedua, apakah dengan adanya peradilan yang bersih, adil dan berkepastian hukum dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi di Indonesia, atau dengan kata lain, korupsi Indonesia akan menurun? Ini yang akan ada dalam pembahasan, yang kemudian pembahasannya lebih lanjut saya mencoba menguraikan strategi pemberantasan korupsi. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak itu dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 dan perubahannya 2020-2001, itu diatur tentang pencegahan ada 2 cara, yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi ada 2 cara, yaitu pencegahan dan penindakan. Namun, kalau kita melihat dalam undang-undang tersebut, tidak ada satu pasal pun yang mengatur bagaimana kita melakukan pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Yang diatur itu hanya bagaimana kita melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Dari rumusan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, secara umum mengatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang
bersifat melawan hukum dan merugikan keuangan negara dapat dituntut menurut hukum. Yang minimal ada yang mengatur 1 tahun, kemudian 2 tahun, dan minimal 1 tahun ada, 5 tahun ada, kemudian sampai maksimal hukuman mati dan ada seumur hidup. Pencegahan saya coba membagi dalam 2 aspek. Pertama, menginventarisir faktor penyebab, ada bagi 3 dalam 3 bagian. Pencegahan jangka pendek, pertama melakukan inventarisir faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, menginventarisir. Kemudian mencantumkan dalam Perpres. Nah, hasil inventarisasi ini cantumkan dalam Perpres. Kemudian sosialisasi kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Kemudian pencegahan jangka panjang, saya mencoba menerjemahkan, membuat buku tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari TK, SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi, bekerja sama dengan tentunya Kementerian Pendidikan, agar dalam jangka panjang menuju masyarakat, menuju Indonesia, tahun emas Indonesia tahun 1945, kita berharap sudah zero corruption, karena kita sudah mencoba mendidik generasi muda kita untuk kemudian mengenal apa yang dikatakan dengan korupsi, suatu kejahatan yang luar biasa itu. Kemudian kalau menyangkut masalah tindak pidana korupsi, penindakan dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan. Yang ketiga, ada penyuapan, ada pemerasan, dan ada yang ketiga, ada gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Yang kemudian yang terakhir adalah suap. Dalam hal melakukan penindakan aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, penuntut umum, hakim, baik pada pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun hakim agung, harus memiliki integritas kepribadian yang tinggi dalam melakukan proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kesimpulan saya adalah pertama, strategi pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, baik dengan cara pencegahan jangka pendek dan jangka panjang, dan jangka panjang maupun dengan cara penindakan. Mohon maaf, ini tertutup karena hitam. Kemudian aparat penegak hukum harus memiliki integritas kepribadian yang tinggi agar tercipta keadilan yang bersih, adil, dan berkepastian hukum yang sesuai dengan tujuan hukum. Saran kami, diperlukan Perpres untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, kemudian diperlukan aparat penegak hukum yang berintegritas. Demikian yang dapat kami sampaikan, pokok-pokok dari makalah yang telah saya buat. Terima kasih. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 3. Kita telah mendengar penyampaian pokok-pokok makalah yang telah dipaparkan calon pimpinan KPK. Untuk selanjutnya kita persilahkan masing-masing anggota untuk melakukan pendalaman paling lama 6 menit. Kita mulai dari fraksi PDI Perjuangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3, yang saya hormati sahabat-sahabat Komisi 3, dan yang saya hormati pula calon pimpinan KPK, dalam hal ini Saudara Johanis Tanak. Sehat selalu Pak ya. Kita tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Johanis Tanak dengan makalahnya. Bisa interaktif sebentar ya. Izin pimpinan. Selama Bapak menjadi pimpinan KPK di 2019-2024, apa sih sebenarnya prestasi Bapak yang menurut Bapak itu paling menonjol gitu Pak? Iya, langsung aja dijawab Pak. Izin Pak, saya bukan dari tahun 2019, tapi saya Pimpinan. pengganti. Ya, mengganti. Biar apa namanya? Atau langsung Mohon izin, supaya cepat. Pak Gus Fala, ini pertanyaan masing-masing anggota, nanti setelah mutar baru dijawab oleh calon pimpinan. Setuju pimpinan. Ya. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua,
tentunya kita juga melihat yang disampaikan Bapak terkait penindakan tipikor itu ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Tapi saya juga melihat kalau di jangka panjang, bukannya selama ini juga pimpinan KPK sebelumnya itu juga sudah melakukan sosialisasi dari kampus ke kampus, bahkan sering didatangin oleh adik-adik SMA. Tapi kok masih ada aja yang namanya tipikor itu terjadi. Sehingga keefektifannya ini perlu ditingkatkan. Kalau Bapak mengatakan pencegahan jangka panjang, membuat buku, saya pikir membuat buku tanpa juga harus melakukan sosialisasi yang lebih intens, itu juga tidak akan bisa berjalan dengan baik, Pak. Terus yang ketiga, saya juga ingin mengetahui juga, Pak, bahwa terjadinya antara pimpinan KPK itu banyak yang dilaporkan ke Dewan Pengawas. Ini juga terjadi pada Bapak. Artinya apakah ini juga terkait integritas yang Bapak sebutkan tadi itu masih perlu ditingkatkan, atau memang kecenderungannya terjadi terus seperti itu, Pak? Sehingga harapan kita kalau Bapak nanti terpilih menjadi pimpinan KPK, harapan kita juga tidak ada lagi yang namanya dilaporkan ke Dewan Pengawas. Kita pengen juga KPK ke depan ini mempunyai integritas yang benar-benar tidak hiruk pikuk. Kita pengen KPK ini mempunyai marwah yang luar biasa. Dan salah satunya pastinya harus senantiasa berkoordinasi dengan kepolisian, dengan kejaksaan. Itu akan memberikan nuansa baru dan marwahnya KPK akan terjaga. Jadi saya pikir pencegahan jangka pendek saya pikir udah bisa diterima lah, Pak, tapi jangka panjangnya ini harus lebih diperdalam lagi. Itu aja, terima kasih pimpinan. Baik, selanjutnya fraksi Partai Golkar. Silakan Pak Sudison. Terima kasih Pak Yohanes. Anak, Anda masih kelihatan muda aja. Saya ketemu Pak Yohanes Tanak ini salah satu direktur di Kejaksaan Jamdatun, ya, Pak Jaksa Agung sekarang merupakan Jamdatun, ya. Baik Pak, Bapak bicara mengenai strategi pemberantasan korupsi. Bapak juga adalah seorang praktisi. Kami itu sebenarnya ingin mendapatkan suatu cerita atau suatu paparan yang menggambarkan bagaimana Bapak sebagai seorang penegak hukum, khususnya di lingkungan KPK, menceritakan, mengaplikasikan pengalaman-pengalaman Bapak itu di dalam suasana konkret. Sehingga ini dapat meyakinkan para anggota Komisi 3 yang terhormat ini untuk menjatuhkan pilihannya kepada Bapak. Sebenarnya apakah ini suatu kebetulan atau tidak? Tapi kalau saya lihat 10 komisioner ini Pak Yohanes Tanak, Bapaklah satu-satunya pemain yang masih bertahan, Pak. Incumbent. Biasanya tuh di dalam strategi sepak bola itu mesti ada yang senior memimpin. Apakah ini suatu desain kita tidak tahu, Pak. Moga-moga, Pak. Ya. Tapi kami ingin menggali secara lebih dalam, Pak. Saya ini selalu suka yang serius-serius, Pak. Jadi Bapak tolong jelaskan kepada kami lebih serius mengenai strategi penanganan pemberantasan korupsi.
Bapak membagi ini menjadi suatu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu inventarisir, perpres dan sosialisasi. Jangka panjang itu buku. Apakah ini merupakan pengalaman empiris Bapak di dalam rangka Bapak sebagai seorang komisioner pada waktu jangka periode yang lalu, ataukah ini hanya sebuah teori? Karena kami ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak itu pengalaman-pengalaman empiris. Karena kita bicara mengenai pencegahan, kata pencegahan itu adalah tindakan nyata, Pak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tolong Bapak elaborasi kepada kami. Apa pengalaman empiris Bapak dalam rangka untuk mencegah korupsi? Yang kedua, apakah Bapak yakin dengan dasar-dasar argumentasi Bapak ini pencegahan korupsi itu dapat dilaksanakan? Saya memeriksa, Bapak tadi uraikan dengan mulai latar belakang sejarah. Ya, saya adalah orang yang penikmat sejarah, Pak. Nah, dari sejarah pemberantasan korupsi di mana-mana, Pak, saya tidak melihat bahwa tindakan pencegahan, bahkan hukuman yang paling berat pun tidak dapat menghapus kejahatan itu. Tapi kalau kita melihat beberapa contoh keberhasilan ya pencegahan korupsi, misalnya di daerah-daerah Swiss, Denmark, daerah-daerah Eropa Barat, Eropa Utara, unsur paling utama itu bukan tindakan yang keras itu, Pak, tetapi tindakan transparansi. Segala sesuatu yang transparan itu membuat orang penjahat itu takut melakukan. Ambil contoh, Pak. Orang Singapura itu bukan orang baik, Pak. Bukan semua orang baik, maaf saya salah. Ada juga orang baik. Tetapi kalau mereka ingin melakukan kejahatan, Pak, mereka berpindah ke Indonesia, Pak. Itu pengalaman empiris saya dulu sebagai seorang advokat. Ya kan? Nah, ini kami ingin mendapatkan dari Bapak. Apakah Bapak percaya bahwa transparansi itu dapat mengurangi kejahatan korupsi secara signifikan? Saya ambil contoh lah, Pak. Ya, kalau di negara Australia, kebijakan, ya, ambil contoh itu, politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah mencegah perjumpaan antara orang sama orang. Ya, kita mau melakukan sesuatu hanya aplikasi, masuk ke komputer, dari orang per orang itu. Nah, itulah yang kami inginkan dari Bapak. Saya terus terang di dalam makalah Bapak ini, ya, saya sebenarnya tadi ingin melihat, saya mungkin mendapatkan masukan dan pengalaman. Tetapi di dalam makalah Bapak yang singkat ini, kami tidak mendapatkan. Jadi kesempatan ini tolong Bapak ceritakan. Ya, saya rasa begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Martin Tumbelaka dari fraksi Gerindra, daerah pemilihan Sulawesi Utara. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara calon pimpinan KPK yang saya hormati,
KPK sudah mengalami revisi undang-undang dan sudah disahkan, dan dengan revisi undang-undang KPK ini terus menjadi perbincangan di masyarakat sampai sekarang ini. Praktisi hukum bahkan di lembaga-lembaga penegak hukum terus menjadi pembicaraan. Di lain pihak ada yang beranggapan bahwa dengan adanya undang-undang revisi ini menguatkan KPK. Di lain pihak juga mengatakan bahwa ini justru melemahkan. Tapi apapun itu, KPK sebagai lembaga yang independen, masyarakat punya ekspektasi yang besar terhadap eksistensi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Belakangan ini, KPK berada di titik terendah kepercayaan masyarakat dikarenakan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di internal KPK itu sendiri. Yang terakhir, kalahnya KPK, gugurnya KPK di pra-peradilan. Banyak yang beranggapan bahwa ini dampak dari revisi undang-undang KPK itu. Pertanyaan saya, Pak Yohanes, karena kita berbicara bukan KPK yang sebelum direvisi, mau tidak mau kita mencari pimpinan KPK yang sekarang dengan kondisi KPK yang sekarang, bagaimana atau langkah apa atau formula apa yang akan Bapak nanti terapkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga KPK yang sama-sama kita cintai ini. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, mengingat Bapak juga adalah dibilang tadi komisioner KPK sekarang, pertanyaan ini saya utarakan ke calon kemarin. Saya juga perlu untuk adanya penegasan dari Bapak soal budaya egaliter, Pak. Yang zaman dulu KPK sangat kental dengan menerapkan budaya egaliter di lingkungan KPK. Nah, belakangan ini kita tahu jarang sekali terdengar itu, budaya itu diterapkan lagi di KPK. Nah, apakah budaya ini menurut hemat Bapak, apabila Bapak nanti terpilih sebagai pimpinan KPK, perlu tidak diterapkan lagi budaya egaliter ini? Itu saja pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari dapilnya sudah disampaikan Pak Martin? Dapilnya sudah disampaikan? Siap. Dari fraksi Nasdem silahkan. Terima kasih pimpinan. Saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3. Dan tentu saja calon pimpinan KPK Bapak Johanis Tanak. Saya Rudi Lalo, Dapil Sulawesi Selatan 1, Pak. Tadi menarik makalah yang disampaikan oleh Pak Johanis Tanak soal pencegahan, sampai kalau sudah ada formulasi dicantumkan dalam Perpres. Ya, saya butuh penjabaran lebih lanjut. Seperti apa konsep yang dimaksud itu. Yang kedua, Pak Johanis Tanak sebagai mantan jaksa senior, ada menarik statement satu pejabat tinggi, saya tidak usah sebut namanya, OTT itu kampungan.
OTT kampungan. Kalau tidak salah, pernah saya membaca, mendengar itu. Apakah OTT untuk ke depan ini masih relevan menurut Pak Johanis Tanak atau seperti apa? Karena begitu banyak orang yang sudah di OTT, begitu banyak orang yang sudah keluar masuk penjara, tapi rasa-rasanya tidak ada efek jera, Pak. Ya, ini perlu koreksi saja misalkan. Apakah ini masih relevan kondisi kayak gini? Ataukah misalkan ke depan Pak Johanis Tanak lebih fokus pada pengembalian kerugian negara. Bayangkan kalau kita punya utang negara ribuan triliun, lalu kemudian KPK bekerja untuk penyelamatan aset negara misalkan, menambah penerimaan negara misalkan, sektor sumber daya alam misalkan, ya luar biasa. Ini mohon tanggapan Pak Johanis Tanak. Seperti apa agar kerugian-kerugian yang selama ini besar bisa ditambal, Pak, lewat penegakan hukum. Itulah tujuan penegakan hukum, ada kemanfaatan bagi rakyat. Yang ketiga Pak Johanis Tanak, yang saya mau sampaikan, upaya pencegahan dan penindakan ini seperti apa ke depan yang akan Bapak ketika Bapak akan terpilih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya fraksi Partai PKB. Ini hadir pimpinan komisi Pak Dr. Habibur Rahman dan Pak Wakil. Silakan PKB. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan juga Pak Johanis Tanak. Bapak sekarang masih di KPK ya Pak? Masih di KPK dan saya telah baca makalah Bapak sangat bagus sekali. Memang kenyataannya, yang saya ingin tanyakan kenyataannya banyak aparat penegak hukum yang terjerat korupsi. Sebut saja hakim atau jaksa. Sering terjadi suap yang berhubungan dengan proses hukum atas putusan yang diambil. Baru-baru ini yang heboh kasus Tanur di Surabaya. Bagaimana strategi Bapak sebagai calon pimpinan KPK dalam mengembalikan kepatuhan dan profesionalisme dalam melakukan strategi, koordinasi, supervisi, penindakan dan monitoring ke aparat penegak hukum lainnya sebagaimana perintah Undang-Undang KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, begini Pak, berdasarkan hasil penelusuran kami yang kita lihatlah, saudara pernah terlibat dan berkomunikasi dengan pihak berperkara yakni M. Idrus Proyoto kalau nggak salah. Bisakah saudara menjelaskan tentang hal ini? Karena kita pimpinan harus bersih, kalau kita mau menyapu kotoran tuh sapunya harus bersih Pak. Dan yang kedua, apa yang mendorong Bapak sekali lagi untuk berani memimpin KPK sementara 9 nilai yang ada di KPK itu tidak gampang untuk dilaksanakan dan godaannya sangat banyak. Bagaimana cara Anda menjaga 9 nilai di KPK itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikutnya fraksi Partai PKS. Pak Abu Bakar, Sekjen. Terus semua bicara pokoknya. Atau Jenderal. Baik, terima kasih pimpinan, teman-teman Komisi 3 dan calon Pak Johanis Tanak. Kalau saya melihat riwayat pekerjaan tidak diragukan lagi Bapak untuk mudah-mudahan bisa memimpin KPK di masa akan datang. Pertanyaan saya singkat, tapi nanti tolong Bapak jawab dengan lebih jelas. Saya melihat bahwa akhir dari paparan Bapak
pertama diperlukan ya suatu untuk pencegahan tipikor. Tolong andai kata Bapak menjadi pimpinan, poin 1 saran ini apa yang akan dilakukan? Lalu kedua, diperlukan aparat penegak hukum yang berintegritas. Nah, juga ini walaupun pertanyaan saya singkat, tolong dijawab secara mendalam untuk meyakinkan saya dan teman-teman bahwa Bapak pantas untuk nanti duduk sebagai pimpinan KPK. Terima kasih. Boleh, silakan. Kalau Bamsud yang mimpin itu emang enak. Pak Tanak, apa kabar? Saya lihat Pak Tanaknya orang lama. Pokoknya asik aja ya Pak Tanak ya. Yang saya ingin tanyakan, ada apa Bapak tertarik kembali ikut ke KPK Pak? Bukan enak loh Pak KPK Pak Tanak. Pertanyaan saya, apa keluarga happy semua Pak dengan Bapak ada di KPK? Anak, istri, ya kan? Loh, kenapa? Ada apa? Maksud saya istri. Kalau istri kan 3, kalau istuan, istri. Ini Pak Raja Batak nih Pak paling repot Pak. Agak santai dikit ini agak tegang kelihatannya. Saudara, saya selalu dengan makalah saja Pak ya pendekatannya. Pak Tanak pasti senior di kejaksaan penuntut ya negara ya. Cara menulis makalah berjudul Strategi Pemberantasan Korupsi melalui Penegakan Hukum dan Peradilan yang Bersih, Adil dan Berkepastian Hukum ya. Ada 2 rumusan masalah yang Pak Tanak sampaikan ya. Pertama, apakah penegakan hukum dapat meningkatkan indeks persepsi korupsi? Nah, dan yang kedua, apakah peradilan bersih akan bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi juga? Sayangnya Pak, dalam kesimpulan saudara tidak menjawab 2 rumusan masalah tersebut. Kesimpulan saudara adalah pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan ketentuan hukum. Selain itu, saudara menyampaikan bahwa Afgakum harus memiliki integritas yang tinggi. Namun pada bagian saran, saudara sampaikan bahwa pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum, baik pencegahan ataupun penindakan, dapat menurunkan tingkat korupsi. Seharusnya ini bukan sebagai saran Pak, namun kesimpulan. Nah, gitu dong Tanak ya. Yang ingin saya tanyakan dalam pembahasan saudara menulis bahwa meskipun upaya pencegahan dapat dilakukan dengan maksimum ya, namun tidak menutup kemungkinan tindak pidana korupsi masih tetap terjadi ya. Untuk penegakan hukum perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pak, kalau soal korupsi ini Pak, jalannya banyak pintunya Pak. Kayaknya KPK tuh sebenarnya udah punya cara kalau dibikin brainstorming tuh cara-cara mulai dari, kalau saya sebutin namanya nanti kasusnya lagi nggak enak juga. Kalau saya bilang kue, buah, udahlah banyak lah, begitulah modelnya. Banyak cara Pak, korupsi ini pintu yang paling seru ya. Tapi Indonesia di tingkat berapa itu? 123 kalau tidak salah ya, korupsi di indeks itu. Tapi coba cek yang benar, saya nggak tahu pasti. Nah, apakah berarti saudara cukup apatis dengan pola pencegahan ya yang selama ini dilakukan KPK? Saya terus terang aja, penindakan dengan pencegahan, lebih senang pencegahan dulu Pak. Jadi orang kalau udah mau korupsi, Abdullah, hati-hati, ini udah deket loh, Anda akan kena nih kalau kayak begini. Nah itu cakep. Kalau ini enggak Pak, dicari, dipancing-pancing, diarahkan, didukung kepada titik, kena loh.
OTT jadinya. Kalau pencegahan tuh Pak gayanya lain mestinya. Ini hati-hati nih Abu Bakar. Bu, lu udah hampir kena nih. Cegah panggil. Ada namanya komdis gitu kira-kira. Ini Bapak kalau kayak begini-gini kena nih Pak. Sabar. Kalau itu bisa bermain, manusiawi itu Pak. Korupsi gak ada yang berani itu Pak. Takut duluan. Ya. Tapi memang lebih gila kalau kayak Hong Kong, kalau kayak Korea Utara atau beberapa negara lain. Tapi ada lagi kayak Norwegia, Swedia, Denmark. Itu nggak ada tuh kayak begitu-begitu kejadian. Kita ini agak berat di kita ini. Ya. Jadi apakah juga ini menunjukkan bahwa saudara lebih sepakat dengan pola tindakan saja? Tolong berikan argumen. Jadi jam terbang Bapak yang sudah lama ini mestinya harus lebih, jangan sampai keledai Pak. Masuk lubang lagi, lubang lagi, lubang lagi gitu. Kayak kuda aja mendingan Pak. Makasih. Terima kasih Pak Sekjen PKS. Berikutnya fraksi PAN. Baik. Pak Suding, silakan. Pak Yohanes, dengan makalah strategi pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dan peradilan yang bersih, adil, dan berkepastian hukum. Pak Yohanes, kalau kita melihat Undang-Undang Tipikor 3199 yang diperbaharui tahun 2021, ini kan sudah hampir lebih 25 tahun ya berlakunya. Di Undang-Undang Tipikor ini kalau kita lihat itu ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Petty corruption sampai grand corruption. Mulai dari menyuap pegawai negeri sampai saksi yang membuka identitas pelapor, itu juga masuk dalam kategori korupsi. Ada 30 jenis yang ketika dikualifikasikan itu menjadi 7 ya. Tadi juga disebutkan ya. Misalnya kerugian terkait menyangkut masalah kerugian negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, lalu kemudian pemerasan, perbuatan curang, ada benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Ada 7 klasifikasi dari 30 jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang 3199. Tapi yang jadi trademark di aparat penegak hukum itu hanya terkait masalah kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan, khususnya di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Yang lain enggak disentuh. Padahal sebenarnya kalau bicara masalah tindak pidana korupsi, ya dalam konteks apakah dalam konteks pencegahan maupun penindakan, ya saya kira 30 jenis itulah yang menjadi itu. Tapi itu selain. Tapi saya lebih tertarik, artinya ketika sudah 25 tahun ya, setengah abad ya, tindak pidana korupsi ini diberlakukan, tapi sampai saat ini belum menunjukkan keberhasilan ya, dari aspek kualitas, maksud dan tujuan dari proses penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. Artinya kalau tadi kawan-kawan ada yang mengatakan bahwa indeks korupsi kita ya masih tinggi, ya, saya kira memang tidak ada karena itu masih banyak ruang-ruang yang bisa disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk itu. Dan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga selama ini tidak kalah cukup ya menurut saya. Penghukuman, penindakan yang dilakukan, tapi korupsi juga masih tetap sangat masif sampai ke tingkat daerah. Nah, apakah menurut Pak Yohanes ya, tidak ada suatu langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya? Misalnya katakanlah di beberapa negara tadi juga sudah disebutkan ya. Misalnya ambil contoh di Amerika.
Amerika menggunakan sistem DPI, ya, Different Prosecution Agreement. Artinya ketika seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan memberikan pengakuan terhadap kesalahan yang dia lakukan dan dia melakukan pembayaran dengan denda-denda tertentu, maka proses penuntutannya ditunda. Itulah proses recovery aset, pemulihan terhadap kerugian negara. Dan saya kira ini sejalan dengan UNCIC tahun 2003 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, khususnya di bab 5 terkait masalah recovery aset. Artinya, kalau penindakan tetap dikedepankan, penghukuman tetap diutamakan, saya kira para pelaku-pelaku Pak tidak ada jerahnya. Tidak ada efek jerah yang ditimbulkan. Akan tetapi ketika semua aset-aset mereka diambil, ya, dalam rangka untuk pemulihan recovery aset, dikembalikan kepada negara, nah di situ mereka akan berpikir 2-3 kali untuk melakukan tindak pidana korupsi. Mereka ini takut Pak ketika harta bendanya disita atau dimiskinkan, yang sering kita biasa dengar, ketimbang ketika dihukum. Masih ada ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan kong kali kong dengan aparat penegak hukum di pengadilan. Masuk di penjara pun masih bisa keluar, bebas keluar masuk Pak, dengan kerjasama dengan para sipir yang ada di lapas. Jadi mereka nggak ada efek jerahnya. Nah, apakah tidak ada langkah atau terobosan? Ya, walaupun saya sadar ya, di pasal 4 Undang-Undang Tipikor pengembalian kerugian negara tidak menghalangi proses. Ya, itu memang ada hambatan di situ. Tapi kalau kita mau maju ke depan, apa salahnya ketika Undang-Undang Tipikor ini dilakukan revisi? Pasal 4, pasal 2 dan pasal 3 yang juga potensi terjadinya kriminalisasi terhadap orang, ya, para penyelenggara negara. Artinya bisa jadi orang tidak punya mens rea, bisa jadi orang tidak punya niat untuk melakukan kejahatan, tapi karena kedudukannya, karena jabatannya, dianggap menguntungkan orang lain, maka yang bersangkutan diproses. Nah ini ada apa? Maksudnya menurut saya ya kita jangan terlalu euforia penegakan hukum ini tepuk tangan ketika seseorang, apalagi ketika punya kedudukan itu dilakukan OTT misalnya, tapi recovery aset kita lupakan, pengembalian kerugian negara dikesampingkan, ratusan triliun misalnya, dan itu sangat bermanfaat buat masyarakat banyak ketika itu dilakukan. Nah, bagaimana pandangan Bapak ketika misalnya kita mengadopsi ya apa yang dilakukan oleh negara-negara luar, seperti yang disebutkan kawan-kawan, Amerika menggunakan sistem DPI, Singapura juga melakukan hal yang sama, Swedia juga melakukan hal yang sama, tingkat korupsinya semakin rendah. Nah ini menurut saya kita, karena ini apa, saya melihat Pak Bamsud, Mas Bambang, masyarakat kita itu ya ketika ada pejabat-pejabat yang di OTT, wah itu ada rasa gimana ya. Padahal bukan itu tujuannya, menurut saya. Nah ini menurut saya Pak Yohanes, saya minta pandangan, ya, pandangan Bapak ketika diberikan amanah untuk memimpin KPK, karena saya yakin dari sisi integritas selama ini yang Bapak tunjukkan, baik di kejaksaan, lalu kemudian juga dari sisi moral, di lingkungan kejaksaan yang selama ini saya tahu itu Bapak cukup baik ya. Mudah-mudahan Bapak diberikan amanah untuk memimpin KPK lalu kemudian melakukan pembaharuan dalam arah yang benar, dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi. Bukan penghukuman menjadi tujuan, tapi bagaimana recovery aset menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya Partai Demokrat, silakan. Pimpinan, karena Pak Johanis Tanak ini meskipun lahir di Poso, tapi asli anak rantai Pau, Toraja Utara, izinkan dari Partai Demokrat yang bertanya, anak Makale dari Toraja Induk, Fredrik Kalalembang. Terima kasih pimpinan. Saya Fredrik Kalalembang, fraksi Partai Demokrat, Dapil Sulawesi Selatan 3, 9 kota, kabupaten kota, mulai dari Pindrang, Sidrap, Endrekang, Tanah Toraja, Toraja Utara, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Kebetulan kami sama-sama Pak dengan Pak Johanis Tanak dari Toraja. Dan saya berharap bahwa kita tidak usah membersihkan tempat lain dulu Pak, kita bersihkan rumah kita dulu. Kalau saya lihat paparan Pak Johanis Tanak ini, saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan, dan termasuk buku yang Bapak tuliskan itu sudah saya baca semua Pak, dan luar biasa, dan mungkin kita juga perlu. Kemudian teman-teman Komisi 3 juga saya mengajak ada waktu mungkin kunker ke Toraja Pak, karena di sana adalah para wisata. Dan ada istilah, jangan pernah mati sebelum injak ke Toraja. Begitu Pak Tanak ya. Negeri di atas awan. Saya mau bertanya kepada Pak Johanis Tanak. Kita tahu bahwa salah satu pencegahan itu adalah masalah laporan atau yanduan, termasuk supervisi. Saya melihat di dapil saya Pak di Luwu, khususnya yang ada di desa Rantebala, di sana itu ada tambang emas Pak, yang dikelola oleh PT Freeport, di mana sampai saat ini itu menjadi gejolak terus dan tidak sedikit korban Pak, baik korban manusia, korban harta, bahkan sampai kepada banjir kemarin Pak. Masyarakat semuanya sudah melapor Pak, dan kepala desa ini dilaporkan korupsi, kemudian sudah ditersangkakan, dan sampai kepala desa ini mengajukan pra-peradilan dan menang. Kepala desa ini sudah dihentikan, tetapi diangkat kembali kepala desa. Powernya cukup kuat Pak, dan dilaporkan ke Polres. Saya juga sudah koordinasi, saya sudah telepon Kapolres, tapi saya tidak tahu Pak sampai kekuatan apa ini Kapolres. Dan bukan di Polres saja dilakukan laporan Pak, itu termasuk di KPK Pak, dan mungkin Tuhan juga sudah dilaporkan Pak. Tapi sampai hari ini Pak, betapa kuatnya power kepala desa, seorang kepala desa Pak. Mungkin laporan yang dimasukkan itu 200 juta, tetapi yang pada faktanya itu sudah ratusan hektar tanah di sana, itu sudah tidak jelas. Nah ini laporannya yang saya mau pertanyakan adalah, apa yang menjadi kendala yanduan di KPK? Apakah punya kriteria? Sehingga sampai sekarang ini laporan masyarakat ya yang banyak korban Pak, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian bagaimana kriteria supervisi dari KPK terhadap kasus atau korupsi yang ditangani oleh Polres? Mudah-mudahan Pak kita bersama-sama Pak Tanak dan saya sangat yakin Bapak bisa kembali duduk dan kita benahi sama-sama dapil kita Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fredrik. Kita putar sebelah kanan dulu. Silakan Pak Bamsud. Ya, terima kasih pimpinan.
Johannes Tanak bukan lelaki biasa dan bukan jaksa biasa. Hari ini beliau masih pimpinan KPK. Pertanyaan saya adalah selama di sana, di KPK, menjadi pimpinan, tentu Pak Tanak sudah melihat, atau saudara calon sudah melihat keterbatasan maupun kelemahan yang ada di sana. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Karena sejauh yang saya tahu, mungkin bisa saja alat sadapnya sekarang ini sudah kalah canggih dengan kejaksaan dan alat sadap yang dimiliki oleh kepolisian. Lalu bagaimana kemudian dalam hal OTT, ya, memisahkan antara hasil-hasil yang diduga hasil kejahatan dengan yang bukan kejahatan. Karena seringkali hasil OTT itu diumumkan jumlahnya besar, ternyata setelah dihitung lagi menyusut kecil karena tidak ada kaitannya dengan apa yang sedang pidana yang sedang disangkakan. Kemudian kaitannya dalam semangat kita untuk mengimbangkan antara semangat menghukum dengan semangat seperti tadi yang disampaikan oleh kawan-kawan, pengembalian keuangan negara maupun pencegahan. Dalam pidana dikenal prinsip ultimum remedium yang artinya pidana penjara merupakan pilihan akhir. Menurut pandangan Pak Tanak ini, apakah nanti dalam 5 tahun kepemimpinan saudara apabila nanti terpilih ini bisa diterapkan di tengah-tengah euforia masyarakat yang masih tampaknya geram dan senang kalau ada orang seperti disampaikan oleh Pak Suding tadi yang di OTT atau digeledah dan seterusnya, ya. Jadi masih ada semangat dendam anti kemapanan yang kalau ada orang terkena musibah itu syukur lu, mampus lu kan gitu. Jadi ini yang apakah ultimum remedium ini bisa diterapkan di tengah-tengah semangat masyarakat yang sebetulnya tidak bisa juga disalahkan, ya. Karena perilaku para pejabat lah yang membuat kadang-kadang masyarakat muak dalam tanda petik. Nah, kita ingin KPK ke depan tentu saja lebih banyak melakukan pencegahan dan penyelamatan. Saya lebih senang mendengar lebih banyak yang diselamatkan daripada lebih banyak yang ditangkap atau yang dipenjarakan. Jadi pertanyaan intinya adalah apakah ultimum remedium ini bisa diterapkan di KPK. Terima kasih. Berikutnya ada tambahan dari sisi sebelah kiri, Bu. Ayo Bu, silakan Bu. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan beserta rekan Komisi 3, yang saya hormati Bapak Johannes Tanak. Pak, di sini ada yang ingin saya tanyakan. Selama ini KPK selalu menyebutkan strategi catch big fish dalam upaya pemberantasan korupsi. Sementara korupsi little fish ini semakin marak dan semakin masif terjadi pada level bawah. Itu terjadi baik bentuk korupsi anggaran seperti anggaran desa, dana BOS, atau pada sekolah. Korupsi ini bentuknya suap dan pungli. Hal ini terkonfirmasi dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK Indonesia pada tahun 2024 sebesar 3,85 yang lebih rendah dibanding capaian 2023 sebesar 3,92. Khususnya pada masyarakat pedesaan, Pak. Ini cenderung kian masif
terjadi pada perilaku korupsi. Mengingat KPK telah bekerja selama 21 tahun, ini kira-kira apabila Bapak duduk nanti, terobosan dan strategi apa yang akan Bapak terapkan dalam rangka korupsi jenis seperti ini, Pak? Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hinca. Terima kasih pimpinan. Pak Yohanes Tanak yang saya hormati, dari 10 nama yang dikirimkan, saudara satu-satunya yang incumbent. Dan tentu ini menjadi menarik karena pengalaman, learning by doing-nya. Saya ingin menggarisbawahi dan apakah ini masih menjadi target ke depan di KPK jika Bapak terpilih, terutama menyelamatkan pundi-pundi negara APBN kita yang banyak dilepas, dipasok ke sejumlah BUMN besar kita. Sebutlah salah satu BUMN, tentu juga di situ ada BUMD karena itu uang negara ya. Misalnya di Pertamina. Dan waktu itu sekitar, saya catat betul ini, 22 Agustus 2024, beberapa waktu yang lalu, mengingatkan bahwa kepada seluruh BUMN dan BUMD di Indonesia agar mengingat bahwa sekalipun jajaran direksi dan komisaris serta pegawai BUMN dan BUMD lainnya secara undang-undang tidak berstatus sebagai penyelenggara negara, namun tindak tanduk mereka tetap dapat diusut KPK jika diduga terlibat pidana korupsi. Sebab pada dasarnya sumber pendanaan BUMN dan BUMD berasal dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ini bagi kita ini sangat menarik, dan ini yang saya tanyakan, karena kebetulan pada waktu tahun 2023 yang lalu, Komisaris Utama Pertamina dipanggil KPK, Saudara Ahok, dia waktu itu masih komisaris, setelah keluar kepada media, bertanya media kepada dia, dia katakan begini, nanti tanya saja penyidik, tapi kayaknya KPK pegang kasus banyak untuk Pertamina. Nah, ini masih nyambung nih, hal-hal ini. Apakah juga nanti ini masuk dalam fokus Bapak untuk memastikan kebocoran-kebocoran keuangan negara yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo saat pidato pertama di sidang MPR yang lalu, 20 Oktober 2024 yang lalu. Kalau ini kita tutup, maka keuangan negara makin sehat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saya ingin bertanya, pikiran pencegahan itu, saya ingin mengutip kata bijak begini, jangan bunuh ayam bertelur emas. Pastikan ayam tetap sehat, agar terus bertelur emas itu. Ambillah telur emasnya, kembalikan kepada keuangan negara. Saya membaca ini, pesan bijak ini sebagai pencegahan itu. Yang tadi oleh teman-teman, pemulihan aset dan seterusnya. Jadi karena itu juga sesuatu yang penting, kaitannya tadi BUMN kita. Karena itu sesuai dengan nama Pak Yohanes Tanak, mungkin orang tua kita beri nama Yohanes itu. Yohanes pernah berkata bijak. Ia harus makin besar, biarkan aku yang makin kecil. Dalam konteks KPK ini, pikiran saya, spirit kebaikan, pesan bijak ini melekat ke Pak Yohanes seperti nama itu. Biarlah KPK yang semakin besar, tapi pemimpinnya semakin kecil. Pada egonya, untuk menyatakan, menyusutkan ego demi membesarkan misi lembaga, mengecilkan kepentingan pribadi, tapi mengangkat derajat lembaga KPK itu. Saya berpikiran tentang pesan bijak ini nyambung menjadi pesan kepada Pak Yohanes Tanak. Pertanyaan saya adalah, apakah jalan pikiran saya itu setuju dengan Pak Yohanes Tanak jika seandainya Pak Yohanes Tanak terpilih memimpin KPK 5 tahun ke depan. Terima kasih pimpinan, saya juga senang tadi sudah berdialog 2 anak Toraja ini. Kalau enggak pernah akan bicara Toraja di tempat
Komisi 3 yang berharga dan terhormat ini. Terima kasih pimpinan. Masuk. Berikutnya ada sebelah kanan tambahan. Sebelah kiri kalau nggak ada. Oh, kalau sebelah kiri Pak Nasir Jamil. Baik, terima Terakhir kasih. ya. Ya. Sebelah kiri terakhir Pak Nasir Ya, Jamil boleh. ya. Terima kasih. Masih bisa ditambahkan. Baik, terima kasih Ketua Rapat, Bapak Ibu, anggota Komisi 3 yang saya hormati dan saudara calon. Memang Pak Johanis Tanak, incumbent itu punya resiko selalu ditanya, kenapa Anda mencalonkan lagi? Itu selalu ada pertanyaan seperti itu. Miriplah seperti kami, anggota DPR yang sudah sekali atau dua kali menjabat sebagai anggota DPR, ditanya juga sama orang, kenapa kau mencalonkan diri lagi? Padahal demokrasi ini semakin mahal dan semakin melelahkan. Ya, partai mencalonkan karena peluangnya lebih besar sebagai incumbent. Kan begitu Pak Johanis. Barangkali juga Pak Johanis seperti itu. Mungkin rekan-rekan, keluarga, dan lain sebagainya mendorong Pak Johanis Tanak untuk mencalonkan lagi karena sudah ada pengalaman menjadi komisioner KPK. Oleh karena itu tidak heran kalau sebagai incumbent ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kinerja dan lain sebagainya. Misalnya tadi ada pertanyaan dari kolega terkait pertemuan dengan orang yang berperkara dan lain sebagainya. Undang-undang memang mengatur bahwa komisioner itu tidak boleh bertemu dengan orang yang berperkara ataupun yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Inilah yang kemudian barangkali membuat seorang Alexander Marwata melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pasal ini dianggapnya bertentangan dengan konstitusi. Nah, karena itu saya ingin bertanya kepada Pak Johanis Tanak, apakah memang pasal itu sangat mengekang ya orang-orang di KPK sehingga mereka tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara ataupun pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani oleh KPK. Sehingga seperti saya katakan tadi membuat seorang Alexander Marwata harus pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas pasal-pasal ini. Yang kedua, kita sadar bahwa korupsi itu masih dalam kategori extraordinary crime. Oleh karena itu, penanganannya juga diharapkan seperti itu. Banyak orang menilai Pak Johanis Tanak setelah dihapusnya status penyidik dan penuntut dari pimpinan KPK dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009, itu membuat pimpinan KPK hanya mengurus yang administratif dan mengelola kelembagaan KPK. Jadi perubahan itu membuat pimpinan KPK tidak lagi punya kewenangan sebagai penyidik dan penuntut. Sebelumnya mereka bisa langsung berperan dan mengarahkan atau mengawasi proses penyidikan dan penuntutan. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, menurut Pak Johanis Tanak, apakah kemudian perubahan ini berdampak terhadap kinerja KPK? Apalagi Pak Johanis Tanak sudah ingin memberikan strategi pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dan peradilan yang bersih, adil dan berkepastian hukum. Bagaimana korelasi penghapusan pasal ini, meskipun pembentuk undang-undang punya alasan juga Pak, menghapus itu bukan sekedar suka-suka saja. Ya, pembentuk undang-undang ya mengundang para ahli, pakar, pidana dan lain sebagainya, akhirnya mereka sepakat untuk menghapus pasal yang mengatur bahwa pimpinan KPK itu penyidik sekaligus penuntut. Dan memang kita ingat bagaimana pengadilan ya dalam putusan sela itu soal Gazalba, hakim di Mahkamah Agung, ya kan itu juga mengatakan bahwa tidak ada pelimpahan ya penuntutan terhadap KPK. Tapi untunglah di PT itu dikembalikan lagi. Artinya itu kan ujian Pak, ya ada ujian, tapi kemudian diralat oleh pengadilan tinggi. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengkonfirmasi kepada Pak Johanis Tanak,
apakah penghapusan itu akan mengganggu apa yang Bapak inginkan terkait dengan penegakan hukum yang berkeadilan, peradilan yang bersih, adil dan berkepastian hukum. Barangkali begitu Pak Yohanes Tanak, kami tentu merasa senang karena Pak Yohanes Tanak mencalonkan kembali dan ikut dalam fit and proper test di Komisi 3, dan tentu saja kami berharap Pak Yohanes bisa kembali lagi ya, dan kemudian menjadi bahagian yang tidak terpisahkan upaya-upaya untuk pencegahan, penindakan dan pendidikan anti korupsi. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada tambahan sebelah kanan. Dua terakhir ya Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Pak Yohanes Tanak, saya hanya bertanya sedikit saja. Bapak mengatakan dalam paparannya, strategi pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dan peradilan yang bersih, adil, dan berkepastian hukum. Kalau saya urai secara luas, ini salah satu saja Pak ya, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi kan, salah satu ya. Yang lain banyak ya. Dan salah satu ini yang nggak cukup Pak sebenarnya. Banyak sekali yang harus dibenahi untuk supaya korupsi itu hilang atau berkurang. Nah, pertanyaan saya sederhana saja. Kenapa Bapak angkat ini? Ada apa yang sekarang terjadi di KPK? Apakah peradilannya nggak bersih, tidak adil, atau tidak ada kepastian hukum, atau mekanisme di dalamnya itu masih tidak sempurna, carut marut dan lain-lain? Tentunya ada niat mengangkat ini karena ada yang harus dibenarkan atau dibetulkan di situ Pak. Ya tentunya untuk kebaikan KPK ke depan ya. Nah, mohon Bapak ungkapkan itu ya, untuk bahan kita juga evaluasi. Setiap kepemimpinan KPK dari waktu ke waktu selalu harus ada yang dievaluasi untuk ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Silakan Pak, tambahan Pak. Terima kasih pimpinan. Selamat datang saudara saya Pak Yohanes Tanak di Komisi 3. Kita berjumpa di sini karena kita satu korps ketika itu. Saudara calon pimpinan KPK, kalau integritas daripada Pak Tanak terus terang saya katakan tidak diragukan lagi. Demikian juga soal pemahaman tentang undang-undang atau juga dengan hal-hal yang lain. Cukup bagus selama 34 tahun kita berkarya di Kejaksaan. Akan tetapi, saudaraku Pak Tanak, KPK ini tidak hanya integritas dan ilmu yang dibutuhkan. Apalagi tadi disaran daripada kesimpulan makalah atau tulisan calon pimpinan KPK ini tadi, integritas. Kalau berintegritas tapi kalau nggak berani, sama aja bohong. Untuk apa? Kalau pintar juga mengetahui segala aturan-aturan tapi nggak berani, untuk apa? Persoalan sekarang di KPK ini banyak kasus-kasus yang tertunggak yang belum penyelesaiannya masih tertumpuk, bahkan ada yang sampai berapa tahun belum terselesaikan. Karena apa? Karena mungkin keberanian juga yang sangat diperlukan di sini.
Dan keberanian bukan hanya di situ juga, saudaraku Pak Tanak. Keberanian juga menyatakan kejujuran dengan betul-betul berani. Apakah kasus ini layak diteruskan ke penuntutan apa tidak? Kalau tidak layak, ya kita hentikan. Kewenangan itu kan sudah ada. Sekarang ini di KPK setelah adanya pergantian undang-undang. Kalau memang layak ditentukan ke penuntutan, kenapa harus ditunggu-tunggu lama? Sekian lama. Saya kira juga saudaraku bercermin dengan apa yang sekarang dilakukan lembaga kejaksaan yang luar biasa sekarang, prestasi yang mereka lakukan. Kita bangga. Saya berharap juga dengan Pak Tanak nanti, kalau terpilih, mampu nggak, bisa nggak menyamai rekor, bahkan juga melebihi apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita dari kejaksaan. Sehingga ini yang ditunggu masyarakat nanti. Saya sebagai temanmu, bangga saya, dan itu yang akan saya tunggu nanti, saudara saya Pak Tanak. Oleh karena itu, tolong strategi apa yang Anda perlukan dan keberanian apa yang sesungguhnya. Karena saya tahu Pak Tanak ini adalah orangnya lembut, penatua, saya tahu juga penatua, sintua kalau di Toraja sana. Tapi saya kira kalau di KPK juga tidak perlu sintua juga. Harus berani lah, tapi berani untuk kebenaran, keadilan, bukan keberani untuk hanya menjebloskan, mencari opini publik supaya kita ini hebat, bukan begitu maksud saya, saudaraku. Inilah menjadi tantangan dan yang ditunggu oleh masyarakat. Oleh karena itu, tunjukkan kami bangga, apalagi saya temanmu juga bangga bila ini Anda boleh sedikit kepribadianmu kau tunjukkan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian tambahan, Ketua. Terima kasih. Luar biasa support moral dari Pak Sinaga ini. Silakan langsung Pak Capim KPK Pak Johanis Tanak untuk menyampaikan, menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan sama saya untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Yang pertama dari PDIP barangkali Pak. Saya mohon izin, saya mohon maaf. Apakah telah saya buat skema berada selama apa saja? Apa yang telah saya buat selama berada di KPK? Ya, yang selama ini saya buat selama berada di KPK, bagaimana menangani perkara suatu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam penanganannya itu kita tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, karena penanganan perkara tindak pidana itu erat kaitannya dengan hak asasi manusia, di mana kita bisa menahan dan melakukan tanpa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya ini satu pelanggaran hak asasi manusia, dan itu secara tegas diatur juga di dalam penjelasan umum KUHP maupun dalam pasal 5 huruf F Undang-Undang tentang KPK, mengedepankan tentang hak asasi manusia. Sehingga selama saya berada di sana, saya berusaha selalu menangani perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan tentang hak asasi manusia. Tidak kemudian serta-merta seperti apa yang dikatakan oleh rekan saya, berani. Penegakan hukum bukan masalah berani atau tidak berani, saya mohon maaf. Penegakan hukum bukan berani atau tidak berani. Tetapi apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu telah melawan hukum? Dalam konteks korupsi, apakah seseorang melakukan perbuatan itu sudah melawan hukum dan merugikan keuangan negara dan menguntungkan dirinya? Tentunya kita tidak bisa karena berani. Kalau orang tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dan tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau tidak menguntungkan diri sendiri, apakah kemudian dengan berani kita langsung menghajar saja begitu? Saya kira tidak demikian. Tetapi bagaimana kita menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga kita juga dalam melaksanakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia. Saya kira itu yang saya harus lakukan, dan itu yang selalu saya sarankan kepada teman-teman, pada pimpinan. Karena apapun alasannya di KPK, pimpinan KPK hanya sayalah sebagai seorang jaksa yang
Kerja saya sehari-hari sebagai seorang jaksa adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta eksekusi. Semua ini saya sudah pernah lakukan. Dan yang lain tentunya tidak demikian. Kemudian pencegahan jangka pendek dan jangka panjang sudah ditangani oleh KPK. Memang kalau pendidikan itu sudah ditangani, tetapi permasalahannya, mampukah KPK dengan personil yang begitu sedikit untuk kemudian melakukan sosialisasi pendidikan kepada tingkat SD di seluruh Indonesia yang begitu luas, dan kemudian TK, SMP, dan SMA? Rasanya tidak mungkin. Inilah kemudian muncul pemikiran baru saya, KPK tidak usah sampai sejauh itu. KPK mari buat buku yang terkait dengan bagaimana kalau saya anak-anak, kalau saya mengambil barang ini, apa dapat dikatakan apa ini? Ini perbuatan buruk. Karena korupsi itu adalah pengertiannya adalah perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik. Sehingga kita perlu buat buku, kemudian kita kerjasama dengan kepala dinas atau Kementerian Pendidikan, kemudian kita distribusikan buku ini untuk kemudian diajarkan kepada masih tingkat TK, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Jadi ini menjadi bahan ajar bagi suatu sekolah, baik dari TK sampai ke perguruan tinggi. Dan ini menjadi suatu mata kuliah. Dengan harapan kami, dengan harapan saya, ketika ini menjadi bahan ajar pemberantasan korupsi ini nantinya jangka panjang, itu tidak pada saat mereka nanti selesai dan bekerja, mereka sudah tahu bagaimana bahwa perbuatan ini perbuatan buruk dan tidak layak untuk dilakukan. Inilah yang saya ingin ditanamkan kepada mereka-mereka generasi muda yang nantinya akan menjadi tonggak pengganti kepada kita yang sudah senior-senior ini. Itulah maksud saya pendidikan dalam jangka panjang. Sedangkan yang kita sekarang ada, cuma kami datang ke tempat itu terbatas, Pak. Tidak mungkin bisa terjangkau semua. Tapi dengan membuat buku ini kita serahkan kepada Kemendikbud atau kita koordinasi dengan Kemendikbud untuk membuat dengan materi seperti begini. Ini kemudian dapat diterapkan di dalam pendidikan. Itu maksud saya jangka panjang. Dan kami berharap tahun 2045 tahun emas itu korupsi sudah bisa zero corruption. Itu Pak, demikian. Kemudian pimpinan KPK dilaporkan kepada Dewas, apakah ini terkait dengan integritas? Ya, apapun alasannya, yang namanya etika itu adalah sumber dari segala sumber ilmu. Yang namanya etika itu sumber dari segala sumber ilmu, tetapi etika ini sesungguhnya tidak punya akibat. Tidak punya akibat hukum. Dia hanya ada hal yang boleh dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan. Saya mohon izin, seandainya beliau duduk di depan, kemudian saya lenggang kangkung saja ke depan, jalan saja begitu. Ini tidak etik, ya. Tidak etis. Tetapi apakah ada hukuman berupa hukuman pidana atau hukuman perdata? Rasanya nggak ada. Satu etika akan menjadi suatu aturan, dapat akibat hukum apabila dia dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Saya kira demikian. Dan integritas ini terkait dengan juga etika. Karena apapun alasannya, integritas itu adalah suatu kepribadian yang ada pada diri seseorang yang terkait dengan bagaimana dia tidak boleh berbuat yang buruk, bagaimana dia harus berbuat sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma sosial, dan norma-norma lainnya yang diakui keberadaannya di dalam suatu kelompok hidup masyarakat sosial maupun oleh negara. Saya kira demikian Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak. Sedangkan yang dari nomor 2 dari Golkar ingin mendapatkan cerita paparan bagaimana seorang APH mengaplikasikan tugasnya di KPK secara konkret. Saya kira sama seperti kemudian strategi penanganan perkaranya korupsi dalam jangka pendek, kemudian apakah penanganan saya sebagai sebagai pimpinan di KPK, penanganan empiris dan seterusnya. Terima kasih Pak. Saya kira tadi seperti saya sudah jelaskan mendapatkan suatu cerita paparan seorang APH mengaplikasikan, ya saya tentunya apa yang saya selama ini saya laksanakan di KPK tentunya tidak terlepas dengan apa ya pengalaman saya dalam menjalankan tugas-tugas saya di kejaksaan sebagai jaksa fungsional mula-mulanya seperti saudara saya Pak Mangehud, kemudian menjadi kepala seksi, kemudian bisa menjadi kepala kejaksaan negeri dan menjadi kepala kejaksaan tinggi. Rasanya setiap saya menjadi pimpinan ada saja tindak pidana korupsi yang saya angkat dan saya lakukan, dan pengalaman saya ini yang kemudian saya coba implementasikan selama saya berada dalam tugas di KPK. Namun sangat berbeda antara saya selaku pimpinan di KPK dengan
pimpinan di kejaksaan. Pimpinan di kejaksaan adalah tunggal, Pak. Decision maker hanya satu. Kami ada 5, Pak. Dikatakan juga bahwa pimpinan KPK itu dalam membuat keputusan kolektif kolegial. Tapi di sisi lain, ada ketua, Pak. Dalam sistem ketatanegaraan, menurut hemat saya, terkait dengan kelembagaan, yang namanya ketua dia pengambil keputusan, Pak. Decision maker ada sama dia. Kalau demikian, bagaimana bisa mix antara keputusan yang bersifat kolektif dan kolegial dengan sementara ada satu ketua? Idealnya tidak ada ketua, yang idealnya hanya koordinator saja. Dan koordinator ini dari 5, setiap tahun ganti-ganti saja. Periode 1 tahun ini si A, periode 1 tahun ini si B. Akhirnya semua mendapat giliran sebagai koordinator, bukan sebagai pimpinan. Akibat adanya satu ketua, dia merasa sebagai, saya lah ketua ini, saya menentukan kebijakan yang ada di dalam lembaga ini. Inilah yang rasanya saya tidak pas, kata ketua yang ada dalam. Dan tidak perlu ada wakil, tidak perlu ada ketua, pimpinan saja. Sudah pimpinan dia mempunyai kedudukan yang sama. Kalau ketua, rasanya ada perbedaan hierarki itu, Pak. Sehingga inilah terjadi ketimpangan. Saya mohon maaf ketika ada pra-peradilan. Menurut hemat saya jangan dulu ditetapkan ini sebagai tersangka. Kita harus mengikuti rumusan dalam undang-undang. Apa dalam rumusan undang-undang? Kalau penyelidikan hanya untuk mencari dan mengetahui apakah ada suatu peristiwa pidana atau tidak. Nah, ada peristiwa atau pidana atau tidak, ini belum konteks perkara. Hanya baru ingin mengetahui saja. Dia menjadi konteks satu perkara apabila dia sudah masuk pada tataran tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan inilah ada pro justisi di situ. Kemudian pada saat pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatakan penyidikan itu minimal dia mendapatkan 2 alat bukti. Apakah ini alat bukti yang sempurna? Ini bukan alat bukti yang sempurna. Karena dia memperoleh alat bukti ini tidak melalui proses berita acara pemeriksaan dan tidak dalam proses pro justisi atau untuk keadilan. Kalau demikian, apakah ini alat bukti yang sempurna? Ini belum alat bukti yang sempurna. Baru untuk mengetahui apakah ada peristiwa pidana di sini. Nah, dia menjadi bukti yang sempurna apabila pada tahap penyidikan di mana pada tahap penyidikan ini undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa. Tetapi upaya paksa tidak dapat dilakukan secara seenaknya dia, tetap mengikuti rambu-rambu aturan hukum yang berlaku tentunya. Melakukan penyitaan, melakukan pemeriksaan itu adalah bagian dari upaya paksa. Tetapi dia sudah diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu. Tetapi dia harus membuat dalam berita acara dengan konteks pro justisi. Barulah dia mempunyai kekuatan hukum mengikat alat bukti itu. Nah, sementara dikatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan bukti. Yang dengan bukti itu membuat terang siapa pelakunya. Kalau demikian, pada saat penyidikan itu, kita mencari bukti dulu. Apakah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, ataukah alat bukti surat, dan lain-lain. Kalau kita sudah mendapatkan alat bukti ini, baru kita analisis secara hukum. Apakah si A, si B, si E, si C memang patut dan diduga melakukan tindak pidana korupsi. Barulah kemudian keluar surat perintah penyidikan yang menetapkan siapa tersangkanya. Jadi tahapan pertama tidak boleh menetapkan dulu siapa tersangkanya. Harusnya tindak pidana penyidikan umum dulu. Setelah penyidikan umum menemukan alat bukti yang minimal 2 yang dilakukan berdasarkan penyitaan dan pemeriksaan terhadap saksi, pemintaan keterangan terhadap saksi atau ahli, barulah kemudian kita bisa mengatakan bahwa itu adalah suatu tindak pidana korupsi yang dia duga tindak pidana. Saya kira seperti itu. Kita tidak bisa seenaknya kita saja hanya dengan berani dan mau kemudian melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi kita harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira begitu, karena ketika kita melakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kita akan dinyatakan salah. Ya, itulah pra-peradilan. Pra-peradilan secara administratif itu salah. Tetapi secara yuridis perbuatan melawan hukum tidak hapus. Perbuatan melawan hukum dalam pra-peradilan itu tetap saja ada. Kapan dia hapus? Apabila memang tidak dapat dibuktikan adanya suatu unsur kesalahan di situ. Saya kira demikian.
Saya yakin, apakah saya yakin pelaksanaan pemberantasan korupsi ini? Saya yakin bisa, Pak. Kata orang di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau memang kita mau pasti bisa. Dan saya memang mau untuk melakukan hal itu. Karena ketika saya menjadi kepala Kejaksaan Negeri, mohon izin saya pun memberantas korupsi. Dan mendapat tekanan itu hal biasa. Begitu juga ketika saya menjadi kepala Kejaksaan Tinggi, mendapatkan tekanan juga hal itu biasa. Dan itu konsekuensi dari pelaksanaan tugas saya selaku penegak hukum. Dan saya siap untuk melakukan hal itu. Kalau kemudian tadi apakah keluarga tidak takut oleh Pak Habib tadi? Ya itu konsekuensi. Saya tidak akan pernah merasa takut dan keluarga saya juga tidak rasa takut. Karena dia sudah tahu konsekuensi dari penegakan hukum adalah adanya risiko yang tinggi. Dan itu, tapi tidak ada yang perlu ditakuti karena hidup matinya kita bukan kita yang menentukan, tapi yang Tuhan lah yang menentukan. Kemudian terkait dengan secara pencegahan tipikor, saya kira Bapak tentunya sangat tahu bagaimana korupsi di Republik ini dan bagaimana riwayatnya. Kemudian ada transparansi mengurangi korupsi. Saat ini saya kira sudah dikumandangkan sejak lama itu transparansi akuntabel. Tetapi ternyata dengan transparansi dan akuntabel itu cuma basa-basi belaka, Pak. Inilah yang jadi pemikiran latar belakang pemikiran saya. Kenapa kemudian saya berusaha untuk kemudian apa sih yang harus lakukan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi ini? Hanya transparansi tidak cukup, hanya dengan akuntabel tidak cukup. Sumpah pun tidak cukup. Disumpah cuma urusan duniawi katanya. Masalah akhirat walau alam. Tapi saya coba berpikir, apa cara saya untuk mencegah? Saya coba berpikir, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi? Saya memberikan satu contoh, Pak. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pak. Berperan di situ adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Ketika pejabat pembuat komitmen dipercaya untuk melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa ini, dia bisa saja diintervensi oleh pimpinannya. Kemudian dia mengikuti apa yang diinginkan oleh pimpinan, karena dia tidak mau nanti dia dicopot atau dipecat dari jabatannya atau dari kedudukannya sebagai pegawai. Nah, apa faktor penyebabnya ini? Karena dia tidak mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu saya berpikir, setiap pegawai yang ditunjuk sebagai PPK, sebelum dia ditunjuk selaku PPK, maka dia harus mengikuti proses pembelajaran di LKPP. Dan pada saat itu, saya berharap LKPP dapat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK untuk memberikan sosialisasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga para pejabat pembuat komitmen ini tahu mana konsekuensinya. Saya diberhentikan tidak dengan hormat atau saya kemudian dan kemudian saya dimasukkan penjara, atau saya ketika ada intervensi saya tolak dan saya mengundurkan diri. Tetapi tentunya status saya sebagai pegawai tidak akan bisa diberhentikan. Nah, mereka akan membuat satu pilihan. Ini yang kemudian saya maksudkan bahwa mohon dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk dituangkan hal ini dalam Perpres, bahwa kami bisa melakukan mengikuti LKPP untuk memberikan pembelajaran tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, apa dalam konteks bagaimana sih suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi? Ini yang mereka harus pahami. Dan kemudian kenapa indeks persepsi korupsi di Indonesia tinggi? Ini disebabkan pada umumnya hasil penelitian dari internasional itu transparansi, ini disebabkan umumnya pelayanan publik, Pak. Semisal saja Kitas, Pak, seorang warga negara asing yang berusaha di Indonesia, tinggal di Indonesia untuk sementara waktu tertentu, dia harus memperpanjang Kitasnya. Ini sangat sulit, Pak. Ada katanya OSS,
tidak boleh berhadapan langsung. Tetapi kemudian ini alat ini rusak, wifi-nya rusak dan sebagainya. Nanti ingin ketemu, oh nggak boleh, harus melalui biro jasa. Biro jasa sudah meminta, berapa yang diminta sama beliau, berapa yang untuk biro jasa. Kemudian itulah yang diteruskan kepada warga negara asing. Warga negara asing oke membayar Pak, tetapi kemudian dia melaporkan kepada kedutaan besarnya, dan kepada konsulat jenderalnya. Ketika Transparansi Internasional datang, dia tidak datang kepada instansi pemerintah, dia hanya datang di konsulatnya atau dia datang kedutaannya. Bagaimana pelayanan publik di sini terkait dengan warga negara kita yang ada di Indonesia dalam menjalankan usahanya? Apa dia jawab? Menurut laporan yang masuk, semua transparansi di Indonesia dan semua tidak ada yang akuntabel. Itu yang kemudian meningkatkan indeks persepsi korupsi kita sangat rendah, Pak. Artinya korupsi di sini tinggi karena banyak gratifikasi, penyuapan dan sebagainya. Inilah yang kemudian saya berharap kita melakukan penelitian dalam konteks bagaimana suatu peristiwa tidak pidana terjadi, korupsi ini terjadi. Kita inventarisir, kemudian kita tuangkan dalam suatu peraturan. Agar kita kemudian dengan penguatan dari peraturan yang ada berupa Perpres, tidak mungkin berupa undang-undang karena prosesnya agak panjang, dan tidak mungkin PP karena hanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya kita buat dalam bentuk Perpres ini. Kemudian itulah yang kita gunakan, Pak. Saya kira itu formula yang saya bisa sampaikan, Pak, atas pertanyaan Bapak. Terima kasih, Pak. Kemudian izin dari Nasdem, Pak, saya tidak menyebut nama, agak lupa-lupa ini. Mohon maaf Pak, Johanis Tanak dipersingkat karena waktu sebentar lagi selesai. Terima kasih. Siap. OTT, Pak, terkait dengan OTT, penjelasan lebih lanjut. OTT menurut hemat saya saja, saya kurang mohon izin, walaupun saya di pimpinan KPK saya harus mengikuti, tetapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap, semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian tertangkap tangan menurut KUHAP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap. Dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu menjadi melakukan perbuatan dan ditangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin jadi ketua, saya akan tutup close karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP, karena tidak sesuai dengan KUHAP itu. Dan itu seperti saya katakan, kita itu menjalankan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan logika. Kemudian upaya pencegahan saya kira, dan saya sudah sampaikan tadi, sekarang dari mohon izin dari PKB, banyak aparat penegak hukum yang terjerat korupsi. Bagaimana strategi saya dalam mengkoordinasi? Ya, memang banyak pejabat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, dan dari Mahkamah Agung juga kita sudah melakukan penangkapan, dan dari kepolisian juga ada, dari kejaksaan juga ada. Dan kalau yang di luar OTT kita koordinasi. Tapi kalau yang OTT seperti misalnya Kejarin tertangkap di Jawa Tengah, itu memang dapat dikualifikasi sebagai OTT karena tidak ada target kita untuk ke sana. Tentunya dapat informasi berdasarkan penyadapan, ada penyerahan uang di sini. Itulah kemudian ditangkap. Nah itu Pak. Jadi kemudian kalau namanya OTT dalam sudah ada surat perintah, itu bukan OTT lagi. Karena sudah ada surat perintah. Bagaimana suatu peristiwa yang terjadi, bagaimana kalau ada surat perintah, itu bukan lagi OTT namanya. Tapi ya itu.
kondisi 5 pimpinan. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya mohon maaf. Apa yang mendorong saya untuk menjadi pimpinan KPK? Ya saya mendorong saya untuk menjadi pimpinan KPK, saya ingin memberantas korupsi. Karena saya berlatar belakang sebagai penegak hukum. Saya ingin apa yang dicita-citakan oleh negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, itu bisa tercipta, bisa terjadi. Tiada yang mustahil hal itu bisa terjadi kalau kita mau. Dan untuk itu saya akan berkoordinasi dengan eksekutif dan legislatif dalam permasalahan seperti ini. Ada hal yang terjadi di eksekutif, tentunya kita berkoordinasi dengan presiden atau para menteri. Dan ada yang terkait dengan legislatif, tentunya kita akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR. Tidak serta-merta melaksanakan kekuasaan itu tanpa suatu aturan. Saya kira menjalankan itu harus sesuai dengan aturan. Kemudian saya akan berkoordinasi juga dengan yudikatif. Dalam konteks suatu perkara yang diproses di persidangan, kemudian hakim sudah mengatakan cukup bukti dan dapat dibuktikan, tetapi ternyata menghukum tuntutannya rendah. Ini kan tidak sesuai dengan tujuan hukum. Saya kira begitu. Kemudian saya tetap a priori bahwa pencegahan itu dapat menyelesaikan penanganan perkara korupsi. Bukan harus dengan penindakan saja, tetapi pencegahan itu harus utama, karena mencegah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Mohon izin dari PAN, Tipikor 319930 kaitan dengan 30 kerugian keuangan negara lebih umum sampai saat ini IPK masih rendah. Apakah tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan? Masalahnya kita memerlukan sesuai dengan Undang-Undang Tipikor. Baik, Pak Tanak, terima kasih. Paparannya sangat kita sebentar lagi jawab sepunya. Kita beri waktu 5 menit. Karena ini mundur dari jadwal yang ditetapkan, berarti kita beri waktu mungkin 10 menit ya. Oke. Barangkali saya ingin menjelaskan mengenai tadi ada pertanyaan yang menarik. Pimpinan, sebelum diteruskan, kalau boleh pertanyaan-pertanyaan singkat-singkat saja, jawabannya terhadap banyak yang kami sampaikan pertanyaan supaya kami juga direspon semua. Iya, terima kasih. Iya, kebetulan apa yang ditanya ini ada kalanya sama, Pak. Iya, tapi mungkin secara global yang pertanyaannya sama itu, Pak. Jadi nggak Iya. perlu disebutkan nama satu-satu, tapi ringkas saja yang disampaikan oleh Pak Johanis Tanak. Tapi yang menarik tadi, Pak, yang ditanyakan oleh Pak Nasir, Pak, terkait dengan pemeriksaan oleh pimpinan KPK. Ya, kemudian apakah undang-undang lama mengatur pasal 21 bahwa pimpinan KPK mempunyai kewenangan begini. Tetapi kemudian dalam Undang-Undang 3 nomor 19 tahun 2019 tidak mengatur. Menurut hemat saya, kewenangan tetap ada pada pimpinan menurut Undang-Undang 19. Dalam sistem ketatanegaraan, hukum pidana adalah termasuk dalam ranah hukum publik. Kewenangan ada pada negara, namun kewenangan itu harus melalui proses politik hukum, dituangkan dalam undang-undang, melalui DPR dan eksekutif. Kemudian karena ini lembaga, tentunya kewenangan diberikan kepada lembaga, bukan kepada perorangan, tapi kepada lembaga. Yang ex officio itu kewenangan lembaga tentunya akan dilaksanakan oleh pimpinan. Jadi kalau tidak ada pimpinan tentunya tidak bisa dilaksanakan. Jadi kewenangan itu tetap melekat pada pimpinan. Tetapi bukan berarti harus pimpinan diberikan kewenangan secara tegas begitu. Karena dalam sistem ketatanegaraan lembaga yang diberikan kewenangan, Pak. Tapi dalam lembaga itu ada pimpinan. Pimpinan inilah yang ex officio melaksanakan peraturan perundang-undangan. Termasuk mendelegasikan kewenangan itu kepada penyidik dan penuntut umum serta kepada eksekutor dalam perkara penanganan tindak pidana korupsi. Saya kira demikian, Pak. Jadi tidak berarti bahwa tidak adanya dicantumkan secara tegas, secara limitatif kepada pimpinan, tetapi ini secara ketatanegaraan tetap kewenangan ada pada pimpinan. Saya kira itu. Kemudian begitu juga dalam pasal 2, pasal 3, Pak. Pasal 2, pasal 3 menurut hemat saya tidak dapat juga dikatakan bahwa dengan menerapkan pasal 2, pasal 3 itu sudah suatu kriminalisasi. Saya kira tidak demikian, karena ada rambu-rambunya di situ. Ada enggak ketika kita menangani, ada enggak mens reanya di situ? Ada enggak perbuatan melawan hukumnya di situ? Ada enggak kerugian negara? Siapa yang melakukan? Karena rumusannya setiap orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Jadi tidak sembarang orang kemudian kita, oh ini kau tersangka, oh ini.
Ketika itu dia lakukan, maka jelas dia harus minta pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat, karena ini pelanggaran hak asasi manusia saya kira. Dan dalam undang-undang jelas sudah dikatakan itu pelanggaran hak asasi manusia. Dan sehingga menurut hemat saya, kalau ada kriminalisasi, itu perbuatan dari aparat penegak hukum sendiri itu. Bukan karena undang-undang itu, tetapi semata-mata karena aparat penegak hukum itu sendiri yang salah dalam memahami dan memaknai aturan perundang-undangan itu. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih Pak Johanis Tanak, sudah dijawab dengan sangat kompleks. Mungkin harapannya nanti kita mendalami di lain waktu. Semoga Pak Johanis Tanak terpilih. Pimpinan, mungkin satu hal sebelum ditutup. Tadi saya mau koreksi Pak, yang masalah PT Freeport. Jadi bukan PT Freeport Pak, tapi PT Masmindo. Jadi jangan sampai nanti salah ini. Jadi bukan PT Freeport, tapi PT Masmindo. Terima kasih Pak. Izin Pak, nanti mungkin bisa beliau punya nomor telepon saya, mungkin bisa saya coba cek di kantor Pak. Sejauh mana laporan pengaduan itu ada. Karena ketika kami menerima laporan pengaduan, laporan itu dianalisis Pak, ditelaah. Apakah dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi atau bukan. Kemudian kalau dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi, apakah ini kerugian ini dia mencapai 1 miliar. Karena kami ada keterbatasan, ada ketentuan yang ditangani oleh KPK minimal 1 miliar. Jadi itu semua kami akan pelajari, dianalisis. Sehingga tidak semua perkara yang kemudian dilaporkan itu ditangani oleh KPK. Karena ada batasan limit yang dapat dilakukan, diproses oleh KPK. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Dengan selesainya sesi tanya jawab dan kami mohon dari Komisi 3 Pak Johanis Tanak untuk menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan di depan. Siap, sudah Pak. Baik Pak Johanis Tanak, kami atas nama pimpinan dan anggota Komisi 3 mengucapkan terima kasih kepada calon pimpinan KPK atas kehadirannya pada hari ini. Selanjutnya dengan segala hormat Bapak bisa meninggalkan ruang sidang Komisi 3 DPR RI.